gak apa-apa dia suka dia. Ini Paling cucu tuh. cucu langsung dampingi Itulah neneknya belanja kakek. TNC ini. Ada Kordikape, ada Challenge TNC untuk perawatan rambut, ada Mooncott, ada Renepes, Itulah. ada apa Mooncott, Renepes dan Sitosan. Ini salah satu produk unggulan dari TNC. Jadi hari ini Bu Arinda sekarang lagi transaksi untuk mempersiapkan uangnya ini. Untuk semua perlu perawatan tubuh yang lebih efektif dengan umur stamina yang lebih bertambah, berarti harus ada perawatan tuh. Ada perawatan. Jadi kalau nggak dirawat nanti ya bisa menjadi masalah. Sama kalau tulang kita harus ada minum kalsium. Jadi terjadi osteoporosis itu karena kekurangan kalsium. Standar WHO itu kan 1000 mg per hari Bu ya. Jadi 1000 mg. Jadi kalau misalnya Ibu perawatan, usahakanlah kan 1 kali 3 hari harus perawatan Ibu. Iya. Kalau nggak bisa, tapi ada yang sampai satu kali 1 hari kalau dia sudah misalnya sudah terjadi depresiasi penurunan gitu. Jadi kalsium itu bukan hanya untuk tulang, tapi adalah untuk apa? Pergerakan jantung. Jadi jantung 24 jam itu ada bergerak, itu karena ada ion kalsium. Itu yang terdapat di darah. Jadi kalau misalnya dia kekurangan kalsium akan diambil dari tulang. Kurangnya dari kerupuk. Iya, artinya itulah stok namanya. Jadi bank kalsium. Jadi kalau diambil ada kalsiumnya Ibu kelebihan kan, itu tetap masuk ke dalam tulang Bu, disimpan. Iya. Jadi itu makanya ada bank kalsium. Jadi nggak usah tahu kalau saya nanti makan kalsium nggak apa-apa. Itu ada tersimpan di tulang. Tapi Karena kalsium ini iya kalsium ya, itulah yang kalsium. bukan kalsium yang itu Iya. pasaran tuh Pak. Iya. Kalau yang pasaran itu kan benar-benar banyak kapurnya Pak. Iya, daya serapnya juga kan hanya Rendah. rendah hanya paling 20 sampai 30%. Ya. Jadi kalau mau benar minum kalsium lah yang standar WHO, apa standar apa dari PBB dan juga di standar 2 FDA. Jadi kalsium kita hampir 95% itu masuk ke dalam tubuh manusia. Terserap gitu. Saya itu sampai hari ini timbul pertanyaan. Saya dulu waktu muda sangat-sangat banyak minum susu Das Lady. Iya. Itu kan dulu kan 5 kilo Pak. Iya. Kemudian yang berikutnya oke lah. Akhirnya saya tuh rasanya kok terkena ginjal gitu ya Pak. Ya itulah dia. Jadi kalau ginjal itu sebenarnya bukan bisa dari faktor lain kan Iya. gitu. Jadi itulah yang kita artinya kan kerusakan itu kan bisa dari karena ada gangguan gula, ada gangguan Lalu yang trigliserid, iya. lemak dalam darah, bisa karena kolesterol. Jadi sebenarnya kan ginjal itu kalau ada berpanggil salah satu ada di dalam tubuh kita tidak normal, misalnya asam urat ibu. Iya. Ibu kan nggak tahu kan apakah ibu dulu bagus asam uratnya atau kolesterolnya. Jadi kalau itu terganggu kelebihan itu makanya ada ginjalnya bermasalah. Kemudian begini Pak. Akhir-akhirnya kan saya tuh kan diperkenalkan produk Tianci ya Pak. Iya. Saya minum terus kan Pak ya. Nah, enaknya cerita badan saya jadi fit kembali lah. Iya. Saya juga pernah merasakan Pak ya, perut saya ini kan sebenarnya kan sudah tidak hamil lagi. Iya. Tapi ada kalanya perut saya tuh seperti ada benda begini Pak. Itu dia bisa bergerak Pak. Bergerak kok. Ya, tapi saya biarkan saja, tidak peduli gitulah. Iya, Hanya itulah ada- biasa kan orang yang katakanlah monopois kan berarti tidak ada lagi apa hormon estrogen. Ya itu, Ya, itu. itu. Tapi saya Pak, apa namanya tuh waktu itu belum apa namanya belum menopause. Oh, belum menopause ya. Belum menopause. Jadi bisa itu kan karena gangguan ada kista atau mioma. Ya, gitu. tapi Nah, minum ini enaknya ngomong badan saya jadi enak ya Pak ya. ya. Terus kan saya ada keluhan dengan Bapak hari itu. Waktu itu kan saya tuh kalau saya kan seumur umur nih dari setelah saya merasa kena ginjal itu, saya minum Tianci terus menerus dan berikutnya saya tahu persis
air seni itu kan tentunya macam-macam. Iya. Tergantung dari barang yang kita minum itu, kalau dia kelebihan kan nampak ke dalam air seni itu. Kalau proteinnya tinggi, ibu makan seni berubah, artinya kan berbusa dia. Itu Enggak, enggak. kalau berbusa berarti ada sudah gangguannya di GPR-nya, fungsi ginjalnya menurun. Saya enggak pernah berbusa, Pak. Hanya dalam waktu 4 bulanan inilah, saya tuh sampai berpikir, dulu kan air kencing saya itu kan, katakanlah saya simpan dalam wadah, itu umpamanya besok lagi, itu dia tetap bening gitu, Pak. Iya, tapi benar. sekarang, Pak, yang setelah 4 bulan ini tadi yang saya mau sampaikan, itu setelah saya biarkan, Pak, walaupun malam itu bening, pagi hari itu ada endapan kapur gitu loh. Oh gitu, kapurnya. Endapan kapur. Jadi karena detox bisa juga. Betul. Lalu itulah mulai saya berpikir ya, Pak ya, ataukah dulu kalsium yang berlebihan di badan saya, setelah saya minum Cordyceps yang berpuluh tahun ini baru mulai hancur gitu loh. Tapi biasanya kalau ada katakanlah di situ yang berbahaya di ginjal lah. Jadi dengan adanya Mooncott dia akan memecah, kalau dia ada bentuk batu atau apa atau pasir, dia nanti akan di detox oleh melalui Mooncott ini. Jadi dia akan keluar melalui air seni. Ya. Jadi pokoknya air seni saya sekarang ini oke lah, kalau kita pipis itu memang bening. Tapi besok paginya itu yang saya perhatikan, kok lalu ada endapan menjadi putih. Kalau dulu enggak, Pak. Dia tetap saja. Ya gitu. Jadi apakah karena saya terus-menerus tuh minum ini, akhirnya lama-lama ya hancur juga gitu loh. Iya. Penyakit tapi yang nanti menandakan supaya ibu satu ketika nanti pas ke Pontianak atau di salah satu nanti cek apa urinnya. Oh iya. Iya, ureanya. Jadi yang ibu harus cek itu kan urea, urinnya, keritinnya. Bisa kalau di Pontianak itu kan bisa di Taruna itu bisa, atau di sini kurang lengkap dia. Jadi nanti itu aja ada 3 yang harus saya ibu itu cek, menandakan kalau itu ada tidak aman, berarti nggak ada masalah, berarti bagus dia. Kan dari situ dia untuk menandakan ginjal itu ada dari keritinnya, ureanya sama urinnya. Saya paham. Urea, urin dan keritin. Ya. Oke, saya bisa tahu. Tapi sekarang ini mengandai-andai, Pak ya. Iya. Andaikan memang itu positif ada. Penanganan ini bagaimana? Iya, karena kalau sudah memang dia katakanlah ada positif, katakanlah urinnya bermasalah katakanlah dia, karena nanti diketahuan di situ apakah +2 atau apa. Kalau negatif berarti nggak ada aman. Jadi kalau misalnya di situlah nanti menandakan ada masalah. Tapi kalau nggak ada masalah, nggak ada berarti teruskanlah. Tapi kalau misalnya ada bermasalah, berarti kan ada tindakan apa yang kita lihat di GPR-nya, katakanlah fungsinya kan, berarti ada misalnya ada tambahan misalnya seperti Vitalain. Jadi itulah yang harus kita tambahkan. Misalnya ada yang rusak dia kan. Jadi kalau misalnya ibu udah infeksi lah ginjal, kan kalau infeksi berarti kan daripada ibu makan antibiotik kan berbahaya. Makanya kita kasihlah kan kalau terjadi infeksi, Mooncott dengan Chitosan juga harus masuk. Itu sih, kalau Mooncott dengan Chitosan itu saya rasa iya komplit dia. Dapat saya katakan saya rutin. Rutin. Hanya untuk Vitalain itu yang enggak kan? Iya, kalau saya ibu kan, terus enaknya cerita itu, jadi setiap hari itu katakanlah Mooncott, Chitosan, dan Vitalain selalu masuk, bagaimana? Iya, kalau bagus sebenarnya. Kalau sekarang walaupun saya sarankan kalau bisa Vitalain itu terus masuk dia ke satu hari. Dalam satu hari kan cukup satu aja. Iya. Tapi untuk Mooncott dan Chitosan itu, Pak, saya kadang-kala itu satu hari cukup 1 kali, Pak, tuh. Kalau bisa 2 kali 2, kalau bisa 2 kali 2 lah. Saya minum tuh sekaligus 3 pula. 3 nggak apa-apa. Jadi kalau 2 kali 2 kan 4, atau sekali makan 3 biji 1 kali lebih boleh kan gitu. Itulah 3 biji. Tapi itulah karena saya tuh kan ada waktunya saya kan langsung minum ini, Pak, apa namanya, Pak? Renepes ya. Kemudian kan saya kan ada zinc yang dari Bapak tuh. Lalu Vitalain juga sih saya beli gitu loh.
saya minum gitu loh. Iya. Jadi istilahnya apa namanya itu, lalu untuk ini Renepes. Citosan dengan muka tuh satu hari cukup satu kali gitu Iya. maksud saya tuh. Kalau dulu tuh benar Pak, saya disiplin pagi sore. Pagi sore gitu. Nah, kalau sekarang tuh saya selingi pula gitu. Nah, itulah. Jadi kalau menurut Bapak itu bagaimana gitu loh maksud saya tuh. Itu kalau bisa ada tetap pita lain harus tetap masuk Ya, kan, itu pita lain, baru. oke. Jadi kalau nanti seperti munkol lah, jangan hanya 2 biji. Kalau bisa kan apa 2 kali 2 kan gitu kan, renepes juga gitu. Tapi memang ini boleh dicampur-campur kok Pak. Ya. Hanya dengan sitosan aja jaraknya 1 jam. Iya. Jadi kalau konsumsi produk itu kan supaya apa, hanya sitosan dengan teh itu memang kita harapkan 1 jam gitu. Ya. Teh pun sama ya Pak ya. Iya. Kan hanya 2 produk itu kan, sitosan dengan teh. Kalau kalsium sih baik-baik saja Pak. Baik ya, oke. Hanya ada harinya saya kok merasa ya Pak ya. Saya kalau minum Muncor dicampur dengan Renepes itu kok perut saya agak lain Pak. Sebenarnya nggak ada masalah kan, tapi kalau misalnya ada masalah pencernaan di perut ibu, ada masalah, selalu kita kasih jin. Kasih Tapi zinc. iya, jin. Jadi pula misalnya kan apa tiba-tiba nggak ada ke bawah rumah sakit, misalnya ada benceret lah kan, langsung makan 4 biji atau 5 biji bisa. Zinc itu Pak. Iya. Tapi enggak usah terlalu rutin ya Pak ya. Enggak rutin enggak apa-apa. Rutin boleh, tapi kalau misalnya sudah ada emergensi kan, tapi kalau untuk perawatan kayak saya lah makan jin itu kan, kalau aktivitas tinggi kan sekali kan saya makan 2 kali 2. Oh, Tapi kalau ada masalah pencernaan saya tambahkan dia zinc itu Pak ya. jin itu. Iya. Oke lah, hari ini saya dengan Bu Barida lagi sharing tentang kekuatan produk TNC, baik dari Muncol, Jin, dan Renepes. Inilah bagi semua mitra-mitra kerja saya di seluruh Indonesia dan juga yang sering menonton YouTube saya, Sumando Manik Channel. Inilah Bu Barida yang selalu Bu Arinda yang kesaksiannya yang luar biasa kemarin tentang Muncol. Penonton hampir 3.000 lebih penontonnya. Jadi luar biasa, melalui kesaksian ibu bisa berbagi bagaimana merawat dengan umur yang terus bertambah tapi dia selalu menjaga kesehatannya. Oke, sukses. Sukses. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Selamat berkati.